Hadirin dimohon untuk berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan beserta jajaran. Direktur Utama beserta jajaran. Bapak atau Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Puji syukur senantiasa, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, di hari yang berbahagia ini, Selasa 14 Maret 2023, kita dapat berkumpul bersama pada acara penyerahan penghargaan Universal Health Coverage kepada pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin, kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional terbukti memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan sumbangsih berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui program JKN, rakyat Indonesia mendapatkan kesamaan akses pelayanan kesehatan secara adil dan merata, sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk itu, kami persembahkan sebuah tarian kontemporer teatrikal dengan tajuk Jaminan Kesehatan Semesta berikut ini. Selamat menyaksikan.
Hadirin, itulah tadi kita saksikan bersama tarian kontemporer teatrikal dengan tajuk Jaminan Kesehatan Semesta. Sekali lagi berkenan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak dan Ibu hadirin, mengawali acara hari ini, mari kita simak bersama laporan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Ali Gufron Mukti. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Buah manggis, buah durian, selalu musim di waktu bersamaan. Apresiasi kami atas kedatangan tamu undangan dan selamat datang di Balai Sudirman. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Muhammad Tito Karnavian, dan yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan Insinyur Budi Gunadi Sadikin, yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan atau yang mewakili, Ibu Menteri Sosial atau yang mewakili, dan yang terhormat Menteri PPN Kepala Bappenas atau yang mewakili, ya wakili oleh Dr. Keuangan atau yang mewakili, Ibu Menteri Sosial atau yang mewakili, dan yang terhormat Menteri PPN Kepala Bappenas atau yang mewakili, ya wakili oleh Dr. Nisro Subandi, Ketua DJSN atau yang mewakili Bapak Ibu Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Bapak Ibu Direksi BPJS Kesehatan, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama atas nama BPJS Kesehatan, izinkanlah terlebih dahulu kami mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pertemuan hari ini kita bisa lakukan atas rahmat, taufik, dan hidayahnya. Dan acara pada pagi ini menyelenggarakan penyerahan Universal Coverage Award kepada pemerintah daerah oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami juga bersyukur karena acara ini dapat terselenggara, tentu karena ridha Allah dan juga karena adanya dukungan dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri dengan jajaran pemerintah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau yang disebut dengan JKN KIS. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang turut mendukung dan menjalankan komitmen dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah kita mulai sejak tahun 2014. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, izinkan kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Wakil Presiden yang pada tanggal 11 Maret lalu merayakan hari kelahiran. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, serta kekuatan untuk terus berkarya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bayangan indah terpancar di cermin, tak terasa waktu kian berlalu. Happy Milad Bapak Wapres M. Amin, semoga panjang umur dan sehat selalu.
Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri, jajaran Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati, dan wali kota, serta para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Sebagaimana telah diamanatkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, pada tahun 2024, Indonesia ditargetkan dapat mencapai cakupan kepesertaan semesta program JKN KIS atau yang kita kenal sebagai Universal Health Coverage, cakupan menyeluruh. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan penuh pemerintah terhadap penyelenggaraan program JKN KIS dengan diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang melibatkan 30 kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Sejalan dengan instruksi Presiden tersebut, kami telah bersinergi dengan kementerian dan lembaga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program JKN KIS, termasuk tentunya sinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan terwujudnya perlindungan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk, sehingga kehadiran program JKN KIS dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta melindungi masyarakat dari kemiskinan. Sebagai badan penyelenggara program jaminan KIS, izinkan kami melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden hal-hal sebagai berikut. Pertama, kepesertaan JKN KIS terus meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan 1 Maret 2023 tercatat cakupan perlindungan kepesertaan program JKN KIS telah mencapai 252,17 jiwa atau 90,79% dari total penduduk. Capaian ini menjadikan program JKN KIS di Indonesia sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi. Berdasarkan jurnal yang berjudul Political and Economic Aspect of the Transition to Universal Health Coverage yang ditulis oleh William D. Sedoff dan lain-lain, disebutkan bahwa Eropa dan Amerika dalam pencapaian universal coverage itu berjarak mulai dari 20 sampai 127 tahun seperti di Jerman sejak Otto von Bismarck tahun 1883. Maka Indonesia menjadi negara capaian cakupan peserta tercepat di mana kurang lebih 10 tahun kepesertaan telah mencakup lebih dari 250 juta orang. Terdapat 22 provinsi dan 334 kabupaten kota yang telah lebih awal mewujudkan USC di wilayahnya. Selamat untuk Bapak Ibu sekalian, dengan cakupan kepesertaannya menjadi lebih dari 95% total penduduk. Dan pemerintah daerah telah juga mendaftarkan penduduknya pada segmen PBPU Pemda. Kami laporkan kepada Bapak Wapres bahwa dalam rangka mengoptimalkan tercapainya Indonesia Universal Health Coverage, saat ini BPJS Kesehatan sedang mengembangkan upaya terintegrasi untuk memetakan, menyisir, dan mengadvokasi registrasi seluruh masyarakat dalam kepesertaan program JKN melalui strategi PESIAR, petakan, sisir, advokasi, dan registrasi, di mana program ini dilaksanakan bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kemendes PDTT yang nantinya juga akan membutuhkan dukungan yang kuat dari Bapak Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Melalui sinergi bersama lintas kementerian lembaga ini, serta melalui dukungan dari pemerintah daerah, kami yakin percepatan Universal Coverage di Indonesia dapat kita wujudkan bersama juga melalui pendekatan USC desa. Sejumlah 23.000 lebih Vaskes primer dan 2.963 Vaskes rujukan telah bekerja bersama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan perluasan akses pelayanan kesehatan bagi peserta. Kami laporkan dulu awal-awal rumah sakit pada enggan kerjasama, sekarang pada rebutan. Dan tidak berhenti di situ, kami memikirkan cash flow rumah sakit dan BPJS tidak punya hutang ke rumah sakit. Kalau ada Pemda yang BPJS punya hutang, mohon diberitahu untuk kami selesaikan secepat mungkin.
Bahkan kami memberikan uang muka. Bahkan bersama Kementerian Kesehatan kita sepakat kita naikkan tarif untuk rumah sakit. Program ini tentunya telah memberikan manfaat yang dirasa oleh masyarakat secara luas yang membutuhkan layanan kesehatan, bahkan pada waktu sehat pun bisa memanfaatkan BPJS. Mulai dari masyarakat dengan penyakit ringan ataupun yang menderita penyakit yang parah, yang memerlukan biaya besar atau katastrofik. Hal ini terlihat dari pemanfaatan JKN KIS oleh peserta di tahun 2022 mencapai 502,8 juta kunjungan ke Vaskes, baik di tingkat pertama maupun lanjutan, atau 1,4 juta per hari kunjungan. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, BPJS Kesehatan demikian kerja kuat dengan Kementerian Kesehatan untuk menekankan promosi, prevensi, kurasi, bahkan rehabilitasi dan screening. Dan screening kita anggarkan hampir 9 triliun untuk tahun 2023 ini. Dan kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa peserta yang sehat tetap sehat dan peserta dengan penyakit ringan dapat diidentifikasi sakitnya sejak dini sehingga tidak semakin parah. Berbagai inovasi kami lakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan meningkatkan kepuasan peserta JKN KIS. Hasil survei kepuasan peserta KIS yang dilakukan oleh pihak independen tahun 2022 menunjukkan tingkat kepuasan peserta JKN KIS mencapai angka 89,6 atau meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan peningkatan ini terlalu tajam, kami juga agak pusing, terlalu banyak peningkatannya. Karena harus mempertahankan tahun berikutnya. Kondisi keuangan DJS juga semakin membaik. Tadi pagi Pak Menkes juga menanyakan berapa uangnya. Wah, cukup banyak katanya. Hal ini menjadi momentum bagi kami untuk memastikan pembayaran klaim tepat waktu. Kurang dari 2 minggu kami jamin. Kalau lebih dari 2 minggu kami didenda. Dan tentu kesehatan keuangan ini juga akan mendukung fokus utama agar mutu pelayanan menjadi lebih baik lagi kepada peserta dan tidak didiskriminasi peserta BPJS. BPJS Kesehatan kita bersyukur telah meraih 18 penghargaan pada International Social Security Association yang beranggotakan 160 negara dan mendapat penghargaan Good Practice Award diberikan tahun 2022 sebagai penyelenggara jaminan sosial terbaik di Asia Pasifik. Tentu ini merupakan penghargaan tertinggi bagi negara dengan penerapan jaminan sosial. Hasil kajian EPM UI menunjukkan bahwa pada tahun 2019 program JKN KIS telah memberikan dampak positif dalam melindungi 15 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim. Seluruh capaian ini tentunya dapat diwujudkan berkat tentunya ridha Allah dan juga sinergi dan upaya kita bersama dengan niat mulia untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah ikut serta mendukung program JKN KIS termasuk Bapak Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Mengutip pernyataan WHO, makna universal coverage dalam memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan berkualitas yang dibutuhkan, kapanpun, dimanapun, tanpa kesulitan finansial atau without financial hardship. Maka BPJS Kesehatan akan terus berinovasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan terwujudnya perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia dengan layanan yang berkualitas, mudah, pasti, dan setara. Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri, jajaran Kabinet Indonesia Maju, maka kami termasuk juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Demikianlah beberapa laporan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Wakil Presiden untuk dapat
memberikan Universal Health Coverage Award kepada kepala daerah yang berhak dan hadir pada hari ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi usaha-usaha luhur kita untuk mewujudkan Indonesia sehat dan maju. Terakhir, kami bacakan pantun. Membuat gelang mutiara dengan meronce, indah dilihat dan dikenakan menjadi sebuah perhiasan. Selamat kepada Pemda berpredikat USC, tingkatkan cakupan peserta dan mutu layanan kesehatan. Bunga mawar sungguh indah dipandang mata, dijual di pasar dan diangkut ke atas kapal. Terima kasih Bapak Wapres, Gubernur, Bupati dan Wali Kota atas dukungannya dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Muhadjir Effendi. Bapak Muhadjir Effendi, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Menteri Dalam Negeri yang kami hormati, Bapak Menteri Kesehatan, Ketua dan anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur BPJS Kesehatan, para gubernur, para wali kota, Ketua Dewan Jaminan Nasional Kesehatan, hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang dimuliakan, Universal Health Coverage atau UHC adalah merupakan salah satu target dalam Sustainable Development Goal yang ketiga yang dicanangkan oleh WHO, di mana diharapkan negara-negara di dunia dapat mencapai pada tahun 2030. UHC tidak hanya sekedar soal penduduk yang telah menjadi peserta jaminan sosial kesehatan, namun punya makna yang lebih jauh, yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama, proporsi penduduk yang dapat mengakses pelayanan kesehatan esensial. Kemudian yang kedua, proporsi penduduk yang menggunakan pendapatannya untuk membiayai pelayanan kesehatan, dan yang ketiga yaitu keadilan sosial, khususnya di bidang kesehatan, mendapatkan akses para warga dalam pelayanan dan pendanaannya. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, Indonesia telah berkomitmen mewujudkan UHC karena sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Demikian juga tercantum di dalam pasal 34 yang menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Bapak Wakil Presiden yang terhormat, program JKN
telah diselenggarakan sejak tahun 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, begitu juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan setiap penduduk mendapatkan haknya dalam mengakses jaminan sosial di bidang kesehatan melalui program JKN. Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin dalam RPJMN telah menargetkan pada tahun 2024 seluruh penduduk Indonesia harus dilindungi dalam program JKN minimal 98%. Jadi Pak Dirut BPJS targetnya belum tercapai sebetulnya. Karena itu harus perlu kerja keras. Kepesertaan penduduk dalam program jaminan sosial dapat mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan, tidak hanya layanan kuratif dan rehabilitatif, namun juga meliputi upaya promotif dan preventif. Upaya untuk mewujudkan perlindungan universal kesehatan seluruh penduduk atau Universal Health Coverage melalui program JKN tidak terlepas dari sinergi lintas kementerian lembaga dan terutama peran serta dari pemerintah daerah seluruh Indonesia. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang ditujukan kepada 30 kementerian dan lembaga, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, diperintahkan untuk saling bersinergi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program JKN dalam mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan sebagai berikut. Pertama, selama hampir 10 tahun, program jaminan sosial kesehatan telah mencapai cakupan sebesar 2.252.017 juta jiwa. Tadi sebagaimana sudah disebut oleh Bapak Direktur BPJS, atau 90,79% dari total penduduk. Capaian ini telah sesuai dengan target rencana kerja pemerintah tahun 2022. Kedua, program JKN telah mendukung upaya pemerintah dalam menghapus kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, melalui perlindungan finansial, yaitu mengurangi beban pengeluaran di sektor kesehatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Bagi masyarakat miskin dan yang tidak mampu, pemerintah telah mengalokasikan pembayaran iuran yang bersumber dari APBN bagi sebanyak 96,8 juta penduduk. Ketiga, berdasarkan hasil Susenas 2018-2019 terkait dengan dampak JKN terhadap kemiskinan, menunjukkan bahwa program JKN telah menyelamatkan sebanyak 7 juta penduduk di tahun 2018 dan naik menjadi 8,1 juta penduduk di tahun 2019, terutama menghindari mereka untuk jatuh ke jurang kemiskinan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut BPJS. Yang keempat, selama tahun 2022, tercatat kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai 502,8 juta atau 1,4 juta kunjungan per hari. Kelima, program JKN juga turut berkontribusi dalam mencegah dan menurunkan angka stunting, sebagaimana yang menjadi arahan dari Bapak Presiden tahun 2024, stunting kita harus berada di sekitar 14%. Hal ini bisa dilihat peranan JKN kesehatan ini adalah peningkatan tata kelola jaminan kesehatan serta memastikan pelayanan kesehatan yang dapat diakses, dijangkau oleh para ibu hamil yang mencakup pelayanan selama kehamilan, penjaminan persalinan, hingga pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayinya, kemudian mendukung kualitas kesehatan bayi, terutama dalam 1000 hari awal kehidupan pertama, selama 1000 hari pertama kehidupan, itu juga pelayanan gizi pada anak di fasilitas-fasilitas kesehatan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, total pemanfaatan untuk mendukung penurunan angka stunting
melalui program JKN mencapai 3,6 triliun. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, yang kami banggakan, capaian yang telah kita raih ini tentu tidak lepas dari peran Bapak dan Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, dan Bapak Ibu Wali Kota. Oleh karena itu, maka kegiatan pemberian penghargaan hari ini adalah sebagai bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para gubernur, pada bupati dan wali kota yang telah menunjukkan kerja kerasnya dan menunjukkan kinerjanya yang luar biasa di dalam ikut memberikan komitmen dalam program JKN, khususnya para gubernur, bupati, wali kota yang telah mencapai 95% dari warganya telah terdaftar dalam program JKN. Guna untuk memastikan bahwa seluruh penduduk menjadi peserta program jaminan sosial kesehatan, Kemenko PMK bersama BPJS Kesehatan dan kementerian dan lembaga terkait akan melaksanakan gerakan pesiar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirut BPJS Kesehatan, yaitu petakan, sisir, advokasi, dan registrasi. Artinya untuk seluruh desa, seluruh pelosok tanah air, para aparat di tingkat yang paling bawah sampai yang paling tinggi harus melakukan penyisiran siapa saja yang belum tercakup di dalam keanggotaannya sebagai kepesertaannya di dalam JKN ini harus secepatnya untuk bisa menjadi bagian dari skema JKN ini. Saya berharap seluruh pemerintah daerah dapat mendukung penuh dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar pencapaian dan keberlanjutan UHC di Indonesia dapat segera terwujud melalui pendekatan UHC desa atau kelurahan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada 22 provinsi, 252 kabupaten, dan 82 kota yang telah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage per 1 Maret 2023. Capaian UHC ini hendaknya terus dipertahankan dan ditingkatkan agar seluruh penduduk di provinsi, kabupaten, kota terlindungi dalam program JKN, dan kami berharap capaian ini bisa diikuti oleh provinsi, kabupaten, dan kota lain dalam waktu yang tidak lama. Demikian beberapa hal yang bisa kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden mengenai perjalanan capaian dari JKN kita. Untuk selanjutnya, terima kasih. Sekali lagi selamat kepada para penerima Universal Healthcare Awards tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin, 1 dekade BPJS Kesehatan mengabdi melayani negeri. Kini, pemanfaatan program JKN KIS tercatat telah menembus rata-rata sejumlah 1,4 juta kunjungan per hari atau setara dengan 502,8 juta kunjungan per tahun di fasilitas kesehatan. Hal ini menjadi wujud nyata bahwa program JKN KIS telah menjadi bagian dari upaya penting dalam peningkatan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk itu, mari kita saksikan testimoni peserta yang telah menggunakan program Jaminan Kesehatan Nasional berikut ini. Saya Niwayan Karmi menderita penyakit gagal ginjal sejak 6 tahun yang lalu. Terima kasih banyak
kepada pemerintah. Saya berharap semoga program JKN terus ada agar dapat selalu membantu masyarakat seperti saya. Alasan saya ikut peserta BPJS ya jaga-jaga. Kalau keluarga yang ikut dengan saya ini sakit bisa dibantu oleh BPJS. Ya memang untuk sementara ini belum kita gunakan, tapi kita tetap membayar. Ya mudah-mudahan saya belum menggunakan akan ada orang lain yang menggunakan. Sebagai pemberi kerja dan sebagai rasa tanggung jawab saya kepada seluruh pekerja saya untuk mendaftarkan ke JKN. Menurut hemat kami, program JKN sangat bermanfaat bagi kami sebagai entrepreneur dan bagi para pekerja kami dan keluarganya. Karena sudah terlindungi dan bisa fokus bekerja tanpa memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya didaftari oleh perusahaan, makanya saya tahu sudah jadi. Saya pernah masuk rumah sakit, dari 59 juta saya cuma bisa dibayar oleh asuransi 8 juta aja. Dan saya tanya bagaimana dengan BPJS? BPJS semua lunas. Jadi saya rasa manfaat BPJS lebih besar daripada manfaat asuransi swasta sebenarnya. Saya sebagai pekerja di perusahaan didaftarkan oleh perusahaan saya sebagai peserta JKN. Alhamdulillah JKN sangat bermanfaat bagi saya. Karena pada saat anak saya sakit, anak saya butuh operasi, dijamin oleh BPJS Kesehatan sepenuhnya. Itulah tadi kesan dan pesan masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan manfaat nyata dari program JKN KIS. Bapak dan Ibu hadirin, tentu kualitas pelayanan kesehatan dan kesuksesan dari implementasi jaminan kesehatan semesta tidak lepas dari peran serta dukungan, kerja keras, dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan. Untuk itu pula mari kita simak bersama pernyataan dari beberapa kepala daerah yang akan menyampaikan komitmen dan harapan terhadap implementasi Universal Health Coverage dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional berikut ini. Universal Health Coverage merupakan program yang sangat penting dan dirasakan betul kemanfaatannya oleh masyarakat. Jumlah penduduk yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 99,8%. Pesertanya dari Sabang sampai Merauke memperoleh hak yang setara dalam mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. Pemerintah Kota Surakarta memahami betapa besarnya manfaat perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk setempat. UHC adalah jawaban harapan masyarakat di seluruh pelosok negeri, termasuk di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Kami telah mensinergikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pro Bebaya. Kami Provinsi Bengkulu menempatkan program ini sebagai program prioritas. Kami sadar meningkatnya jumlah peserta JKN harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan. Semoga pemerintah daerah di seluruh Indonesia bisa segera mewujudkan UHC. Pada Bupati saya minta, mari kita berkolaborasi, bersinergi. Siap berkomitmen, mewujudkan 100%. Semoga pemerintah daerah di seluruh Indonesia dapat segera merealisasikan UHC di wilayahnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, tidak terasa kini cakupan peserta JKN telah mencapai 90,79% dari jumlah penduduk Indonesia yang juga merupakan cakupan jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk itu pula, mari kita saksikan video persembahan Universal Health Coverage berikut ini. Hampir satu dekade berjalan, program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan telah banyak mengubah wajah Indonesia menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Tak hanya merevolusi sektor kesehatan, program JKN juga telah menggerakkan roda perekonomian bangsa, mulai dari menciptakan lapangan kerja hingga menekan angka kemiskinan akibat biaya berobat.
adalah impian kita bersama. Masyarakat Indonesia bisa mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, komprehensif tanpa terganjal masalah biaya dan setara tanpa diskriminasi. Di dalam RPJMN tahun 2020-2024, diharapkan penduduk telah mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Universal Health Coverage akan tercapai apabila 95% penduduk telah menjadi peserta JKN. BPJS Kesehatan terus bergerak memperluas kepesertaan JKN, diiringi dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, sehingga angka peserta JKN melaju pesat, di mana saat ini lebih dari 90% penduduk Indonesia telah terlindungi program JKN. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat terlindungi jaminan kesehatan dengan menginstruksikan 30 kementerian lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan program JKN. Di tahun 2023, gaung Universal Health Coverage telah menyebar hingga ke penjuru negeri, bahkan telah sukses direalisasikan sebagian besar pemerintah daerah. Berkat komitmen para gubernur, bupati, dan wali kota atas perlindungan JKN bagi masyarakatnya, saat ini terdapat 22 provinsi dan 334 kabupaten kota yang telah mencapai UHC di awal tahun 2023. Terima kasih atas dukungan gubernur, bupati, dan wali kota yang telah berkontribusi nyata melindungi penduduk Indonesia di seluruh penjuru negeri melalui program JKN. Dengan gotong royong, semua tertolong. Hadirin, sebagai wujud apresiasi kepada pemerintah daerah atas suksesnya penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional, maka dengan bangga sesaat lagi akan kita saksikan bersama penyerahan penghargaan Universal Health Coverage kepada pemerintah daerah. Dimohon berkenan naik ke atas panggung Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk penyerahan penghargaan. Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Gubernur terpilih. Selamat kepada Provinsi Bengkulu. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Bali. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Sulawesi Utara.
Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Barat Daya. Kami haturkan terima kasih dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, para gubernur, bupati, wali kota penerima penghargaan UHC, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara yang penting ini. Saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden yang tidak bisa hadir langsung hari ini karena beliau harus melaksanakan agenda kenegaraan lainnya dan meminta saya untuk mewakili beliau. Hadirin sekalian, saya memberikan apresiasi yang tinggi atas berbagai upaya dan kerja keras pemerintah daerah yang konsisten mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sebagai salah satu program prioritas nasional, terutama dalam mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai salah satu program strategis nasional, sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia.
Adanya program JKN ini terbukti membawa banyak dampak positif, terutama dengan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Secara nasional, kepesertaan program JKN tercatat lebih dari 248 juta jiwa, artinya sekitar 90,3 atau 5% penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan, di mana 60,39% peserta JKN masuk dalam program penerima bantuan iuran PBI JKN. Selain itu, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kurang lebih 96,8 juta jiwa menjadi peserta PBI, jaminan kesehatan, yang iurannya dibayarkan pemerintah, termasuk kontribusi iuran dan oleh pemerintah provinsi mulai tahun 2020. Oleh karenanya kita patut bangga karena Indonesia mampu menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai. Ke depan, kita harus terus dukung bersama pencapaian Universal Health Coverage atau UHC yang ditargetkan RPJM 2020-2024, yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN. Hadirin yang saya hormati, dukungan optimalisasi pelaksanaan program JKN dari seluruh pemangku kepentingan hendaknya tidak terbatas, tidak sebatas pemenuhan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022, namun lebih dilandasi dengan iktikad untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Selain keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan, masih banyak tantangan ke depan yang kita harus hadapi. Untuk itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang penting. Pertama, pemerintah daerah saya minta dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar. Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan. Kedua, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa kecuali, serta mendorong penduduk pekerja informal yang mampu secara finansial untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya dalam program JKN. Sesuai regulasi, seluruh pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan yang manfaatnya sudah jelas dijamin dalam program JKN. Selanjutnya saya berharap pemerintah daerah turut mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan termasuk SDM kesehatan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu. Terakhir, BPJS Kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta.
Program JKN harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus membanggakan bagi bangsa Indonesia. Saya minta agar sinergi antara BPS, antara BPJS, Kesehatan, Kementerian, lembaga bersama seluruh Pemda dapat terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh penduduk dilindungi dalam program JKN. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan selamat kepada 22 provinsi dan 334 kota dan kabupaten yang berhasil mewujudkan universal health coverage dengan cakupan kepesertaan program JKN minimal 95% dari total penduduk. Pencapaian Pemda yang menerima penghargaan hari ini diharapkan dapat diikuti oleh Pemda-Pemda lainnya. Pesan saya kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan maupun kualitas pelayanan kesehatannya, sekaligus memastikan masyarakat menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Harapan kita bersama, setiap lini masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan kesehatan sesuai hak dan kewajibannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami hormati, dengan demikian acara penyerahan penghargaan universal masih terus berlanjut, dan sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Irfan Humaydi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari sama-sama menundukkan kepala sejenak sembari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا أَوْزِعْنَا أَن نَّشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالِدِينَا وَأَن نَّعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير
فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara penyerahan penghargaan Universal Health Coverage kepada pemerintah provinsi selesai. Terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu sekalian, tamu hadirin, kami juga memohon jangan beranjak terlebih dahulu karena setelah ini akan ada sesi penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah. Sekali lagi kami mohon untuk seluruh tamu hadirin untuk tetap berada di tempat acara karena setelah ini akan ada sesi penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah. Ya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang terhormat, sekali lagi kita akan bersama-sama untuk mengikuti atau melanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu prosesi penyerahan piala penghargaan kepada pemerintah daerah. Namun Bapak Ibu, kami mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengarahkan mata Anda ke skrin yang ada di depan untuk bisa bersama-sama menyaksikan atau ini mengenai informasi alur penyerahan piala penghargaan. Mari kita saksikan bersama.